Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, jamaah-jamaah dari akhwat dan ikhwan yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini saya sedang mempresentasikan, menjelaskan video tentang wakaf. Sebelum memulai video ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Pertama, nama saya Yusuf Al-Qadawi, NPM 2016 435 0032 di kelas R6A. Saat ini saya sedang berada di semester 6 dalam perihal mengerjakan tugas akhlak dan etika yang berjudul wakaf. Sebelum ke materi wakaf, saya akan menjelaskan dulu pengertian wakaf itu sendiri. Yang pertama adalah wakaf. Wakaf itu ada dibagi dengan secara bahasa, secara istilah dapat diartikan sebagai menahan barang. Menahan barang ini berarti barang yang ini bukan ditahan, tapi kita mewakafkan suatu barang itu, tapi dia akan terus dipakai seutuhnya dan dia akan bersifat tetap. Sedangkan dalam wakaf berbahasa ialah ketika suatu barang itu kita wakafkan, itu kita artinya menyalurkan barang. Jadi istilah wakaf itu adalah menyalurkan barang dari yang kita punya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada juga keutamaan wakaf. Keutamaan wakaf itu adalah satu, berbuat baik kepada pemberi wakaf. Maksudnya sebagai contoh ya, dalam keutamaan wakaf ini ya, jadi kita ketika bertemu dengan seseorang, terutama sebagai dia adalah penerima, kita memberinya. Wakaf itu bisa berbentuk dalam yang benda mati ataupun dalam benda yang berupa jasa dari diri kita. Misalkan dalam yang nyata itu kita setiap hari, contohnya kita mewakafkan setiap hari kita membantu kegiatan masjid pertama. Itu yang bersifat yang benda hidup. Untuk yang benda mati, misalkan ketika kita mempunyai, misalkan dalam suatu kehidupan sehari-hari kita punya pekerjaan, kita punya rezeki dari Allah, kita banyak harta, seharusnya kita sadar bahwasannya kita punya kelebihan dan kita harus mengerti kondisi orang lain. Misalkan ya, contoh orang fakir miskin pada bulan puasa, ada namanya zakat fitrah. Ada juga kita misalkan dalam setelah hari perayaan itu kita mewakafkan barang kita, misalkan seperti baju ataupun sebuah tempat tinggal ataupun sebuah pondok pesantren, apapun yang bersifatnya bisa dimanfaatkan terus-terusnya. Atau contoh kasus nyatanya, saya tinggal di tempat orang tua saya, lalu saya membeli rumah di tempat yang misalkan di Bandung misalkan, dan tempat itu kan kosong, tidak ada siapapun. Jadi saya menyarankan saudara saya untuk menggunakan rumah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi manfaatnya tetap ada. Misalkan, jadi dalam arti saudara saya ini kondisinya dia sedang tidak, misalkan contohnya tidak mampu atau cerai atau apapun itulah, tapi dia ingin punya tempat tinggal tetap, tapi dia tidak punya uang. Dengan itu dari saya memberikan sebuah tempat tinggal untuk dia naungi supaya bisa bermanfaat tempat dia tinggal. Jadi dia bisa mengumpulkan uang untuk pekerjaannya dan dia juga senang, dan saya juga merasa senang karena saya juga ketika saya mati nanti rumah itu ada yang merawatnya. Itu adalah keutamaan wakaf. Lalu pada dalil wakaf itu ada surat Al-Imran ayat 22 yang berbunyi artinya, kamu tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna dari apa yang kamu nafkahkan, sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang harta yang kamu sedang nafkahkan niscaya maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Itu pada surat Al-Imran ayat 92. Lalu yang terakhir adalah contohnya, contoh realitanya. Kan saya sudah jelaskan bahwasannya seperti saya
ini contoh real nyatanya saja. Misalkan masjid ini kan sedang ada pembangunan kayak fasilitas wudhu atau tempat pembangunan peningkatan lantai. Kita butuh namanya donasi atau sponsor ataupun seseorang yang rela ikhlas untuk mewakafkan harta miliknya. Oleh karena itu, sebagai contoh, A sedang melihat tempat masjid ini sedang lagi dibangun dan sedang kekurangan dana dan pekerjaan itu sedang tersendat. Oleh karena itu, si A punya inisiatif supaya mewakafkan sebagian hartanya untuk masjid itu. Tetapi dengan garis bawah, kita harus bertemu sama yang pengurus bersangkutan. Misalkan bersangkutan itu adalah B dan dia bertemu dengan B. Nanti setelah B itu udah ketemu, si pewakaf ini harus bersikap dengan memberikan wakaf ini. Dia harus sadar bahwa ini semata-mata bukan mencari kebaikan, tapi dia ikhlas bahwasannya dia ingin membangun masjid ini supaya orang lain dapat menikmati fasilitas itu. Dan nanti ketika dia mati, pahala yang dari harta yang dia miliki ini akan terus mengalir ketika dia tidak ada di dunia ini. Jadi selebihnya kita nggak perlu khawatir kalau misalnya kita sudah donasi, kita udah bikin rumah buat orang lain dipakai dan dinaungi, dan nanti pahala itu akan terus akan mengalir walaupun kita udah diputuskan oleh amal kita dari malaikat, apalagi sudah di alam kubur. Jadi sekian untuk penjelasan pengertian materi wakaf ini. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, dan dengan ini saya nyatakan materi selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.